Halo adik-adik, apa kabar? Wah, Kak Lia itu beneran senang sekali loh hari ini bisa ketemu adik-adik lagi. Kalau kalian ingat-ingat ya, kita ini sudah 6 bulan loh. Benar-benar 6 bulan kita secara online, ibadah kita lewat online. Nah, adik-adik, pertama kali kita ibadah online, ingat gak? Waktu itu tanggal 22 Maret. Oh, waktu itu yang membawakan firman siapa? Lause Renata. Nah, pertama kali kita ibadah online. Setelah itu ada PSBB, ya kan, pembatasan sosial berskala besar. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke gereja, nggak bisa kemana-mana, hanya stay at home. Sejak tanggal 22 Maret sampai hari ini tanggal 20 September sudah 6 bulan dan kita sudah ibadah online 27 kali. Nggak terasa ya, kita setiap minggu sekarang sudah terbiasa jam 10 pagi buka YouTube, kita nonton ibadah, kita ikut ibadah. Ya, bukan cuma nonton tapi kita pun terlibat dalam ibadah. Adik-adik, kita senang sekali. Kak Lia mau ajak hari ini adik-adik untuk menyanyi It's good to see you here with me, karena Kak Lia beneran senang. I can still see you at home. Okay? It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, selama 6 bulan Tuhan memimpin ibadah kami secara online, lewat YouTube, lewat Zoom. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan tetap memakai media-media sosial supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami pun boleh senang saat kami datang untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan boleh senang dengan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Lia mau ajak kita nyanyi lagu Jesus Loves Me This I Know. Semua orang tahu Jesus Loves Me. Dari mana? From the Bible Tells Me So. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know. From the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. From the Bible tells me so. From the Bible tells me so. Little one to him belong. Little one to him belong. They are weak but he is strong. They are weak but he is strong. Singing na 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 na. Na na na
na na na na na. Hey, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan Yesus nggak lihat penampilan kita, Yesus nggak lihat wajah kita, Yesus nggak lihat bagaimana fisikmu, cantik, ganteng, jelek, ataukah pak, tinggi, pendek, atau gimana pun. Tuhan melihat hati kita, hati yang mau mengasihi Dia, dan Dia sangat mengasihi kita. Jadi di suatu desa, ya, ada 2 orang pengrajin kayu. Yang satu masih muda, masih gagah. Yang satu sudah lebih senior, lebih tua, seorang kakek tua. Nah, 2 orang pengrajin kayu ini membuat ukiran-ukiran kayu yang sangat indah. Suatu hari diadakan pertandingan di antara 2 orang ini. Siapa yang bisa membuat ukir-ukiran kayu yang paling bagus. Tapi adik-adik, ada sesuatu yang aneh. Ukir-ukiran kayu yang harus dibuat ini bukan yang besar, bukan yang indah, tapi ukiran seekor tikus. Wah, mereka harus mengukir sepotong kayu dibentuk menjadi seekor tikus. Dan mereka diberi waktu 2 hari untuk mengukir kayunya menjadi seekor tikus. Yang lebih aneh lagi, jurinya, ya, juri yang akan menilai siapa pemenang dari kontes ini bukan penduduk desa, bukan kepala desa, bukan juga orang-orang banyak, bukan siapapun, tapi siapa? Seekor kucing. Wah, adik-adik, seekor kucing akan menjadi juri yang menentukan pemenangnya. Siapa yang menjadi pengukir kayu, pengrajin kayu yang terbaik di desa itu. Maka pulanglah si pemuda dan kakek tua. Mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka ukir dengan penuh ketelitian. 2 hari sudah berlalu, maka mereka datang. Si pemuda mengeluarkan hasil ukiran kayunya. Sebuah tikus yang sangat detail sekali. Kalau kita lihat, bahkan matanya berwarna hitam, bahkan kita bisa lihat bulu-bulu di badannya itu. Bisa kelihatan sangat detail. Pemuda itu membuat pekerjaan yang sangat baik. Kemudian si kakek tua juga mengeluarkan hasil pekerjaannya. Ya, tapi kenapa tikusnya kok agak nggak jelas ya bentuknya ya? Kita bisa lihat ekornya, bisa lihat telinganya, tapi hasilnya tidak seindah punya pemuda ini. Wah, orang-orang desa mulai gini. Wah, kalau kucing ya, pasti dia pilih yang persis dengan tikus asli. Pasti dia akan datang ke punya pemuda ini. Punyanya kakek tua kurang mirip dengan tikus asli. Oke, tapi kita tunggu hasilnya. Maka didatangkanlah sang jurinya. Kucing datang, kemudian dia tengok kanan, dia tengok kiri. Adik-adik tahu yang dia datangin siapa? Tikus milik kakek tua yang kurang jelas bentuknya itu. Tikus ini yang didatangin oleh si kucing. Maka berarti kakek tualah pemenangnya. Wow, orang-orang tepuk tangan dengan heran. Hebat, tikus itu dimenangkan oleh kucing. Tapi kenapa ya? Bukankah punyanya si pemuda lebih bagus?
punyanya si kakek tua kurang bagus, tapi kenapa punya kakek tua yang menang? Semua penasaran. Maka seorang anak kecil tanya sama kakek, kakek, apa rahasianya ya kek? Kok bisa tikusnya kakek dimenangkan ya sama kucing? Kakek bilang gini, nak, di dalamnya tikusnya kakek itu sudah kakek lubangin dan kakek isi dengan ikan asin. Ya ampun adik-adik, jadi ternyata si kucing itu memilih ukirannya kakek tua bukan karena tampaknya bagus, bukan karena tampak tikus yang sempurna, tapi karena ada sesuatu di dalamnya yang menarik bagi kucing itu, yaitu apa? Ikan asin. Wah, adik-adik, Tuhan menyuruh Nabi Samuel pergi ke suatu tempat untuk mencari seorang raja yang baru. Sebenarnya waktu itu bangsa Israel sudah punya raja, yaitu Raja Saul. Raja Saul itu raja yang gagah, raja yang ganteng, raja yang tinggi, bahkan dikatakan dia itu satu kepala lebih tinggi daripada orang-orang Israel lain. Jadi secara fisik, secara penampilan, Raja Saul sangat sempurna sebagai seorang raja. Tapi adik-adik, Raja Saul sudah hidup tidak taat pada Tuhan. Dia hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan menolak Raja Saul dan Tuhan akan mengangkat seorang raja yang baru. Nabi Samuel adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk datang kepada raja yang baru dan mengurapi raja yang baru. Nabi Samuel diberi perintah, pergilah ke Bethlehem. Di kota Bethlehem carilah Bapak Isai. Salah satu dari anak Bapak Isai akan menjadi raja yang baru. Perintah Tuhan sudah jelas. Maka kemudian pergilah Nabi Samuel ke Bethlehem. Cerita ini ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagimu orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi bukan sembarangan asal anaknya Bapak Isai maka langsung diurapi, maka jadi raja. Tidak, tapi Tuhan yang akan memilih. Maka kemudian Samuel pergilah dia ke kota Bethlehem. Di sana dia bertemu dengan Bapak Isai, kemudian dia mengundang Bapak Isai datang ke upacara pembakaran korban untuk Tuhan. Dia berpesan, Bapak Isai, bawalah semua anak-anakmu. Sampai pada waktunya Bapak Isai datang, dia membawa 7 orang anak laki-lakinya. Wah, waktu itu Samuel melihat salah satu dari ke-7 orang ini akan menjadi raja yang baru. Maka kemudian masuklah anak Bapak Isai yang pertama, yang bernama Eliab. Eliab itu orangnya tinggi, gagah, perkasa, wajahnya ganteng. Wah, kelihatannya ini yang cocok jadi raja. Ya kan adik-adik kalau pilih raja yang gimana? Raja yang gagah, raja yang berani, raja yang kuat. Bukan raja yang kecil, bukan raja yang kelihatannya lemah. Tapi carinya raja, ya raja yang gagah, ya. Nah, waktu Eliab lewat, kemudian Nabi Samuel berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi adik-adik, Tuhan langsung menegur Samuel waktu itu. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tuhan tidak memilih Eliab. Mengapa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata,
tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik, Samuel sadar bahwa kriteria pemilihannya dia, syarat-syarat yang dia pikir itu seorang raja, ternyata tidak sama dengan syarat Tuhan, tidak sama dengan kriteria Tuhan. Tuhan tekankan apa? Tuhan melihat hatinya, bukan apa yang dilihat oleh mata. Maka kemudian si Bapak Isai memanggil anaknya yang kedua, yang bernama Abinadab. Saat Abinadab lewat, Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Bukan Eliab, bukan Abinadab. Kemudian Isai menyuruh lagi anaknya yang ketiga yang bernama Syama. Syama lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Akhirnya anak keempat lewat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh, semuanya tidak ada yang dipilih Tuhan. Tapi Nabi Samuel tahu firman Tuhan kepada dia apa? Anak Bapak Isai, salah satunya akan menjadi raja yang baru. Jadi dia bertanya pada Bapak Isai, inikah anakmu semuanya? 7 anak yang lewat di depan Nabi Samuel semua bukan yang dipilih oleh Tuhan. Maka Samuel bertanya, masih adakah anakmu yang lain? Bapak Isai berkata, masih tinggal yang bungsu, yang paling kecil, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Adik-adik, rupa-rupanya si Bapak Isai pun tidak memandang anaknya yang paling kecil ini penting. Sehingga waktu Nabi Samuel bilang, datanglah bersama semua anakmu, anaknya yang paling kecil ini malah tetap disuruh menggembala kambing domba. Tidak dibawa ke hadapan Nabi Samuel. Tapi Tuhan kita lebih tahu. Maka kemudian Samuel berkata, suruhlah memanggil dia. Datanglah anak Bapak Isai yang ke-8. Anak ini masih pemuda, masih sangat muda. Wajahnya kemerah-merahan karena dia dari Padang. Dia habis menggembalakan kambing dombanya di sana. Adik-adik, saat itu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 7 orang yang gagah, yang tinggi, yang badannya besar lewat di depan Nabi Samuel, tapi Tuhan tidak memilihnya. Malah seorang pemuda yang masih sangat muda, mungkin bertubuh tidak besar, dia sedang menggembalakan kambing domba. Itulah orang yang Tuhan pilih untuk menjadi Raja Israel yang akan datang. Adik-adik, lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Daud, anak ini bernama Daud. Daudlah yang akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak sebagai pertanda bahwa orang inilah orang pilihan Tuhan yang akan Tuhan pakai sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Dan benar adik-adik, Daud sungguh-sungguh dipakai Tuhan di masa depannya untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Bahkan Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan. Dia orang yang banyak memuji Tuhan, banyak menuliskan mazmur-mazmur bagi Tuhan. Dan setiap keputusan-keputusan yang dia ambil, dia berdasar pada jawaban dari Tuhan. Adik-adik, Tuhan bukan melihat fisik kita. Tuhan bukan melihat apa yang bisa manusia lihat. Tubuh yang tegap, bukan itu yang Tuhan lihat. Wajah yang ganteng, wajah yang cantik, bukan itu yang Tuhan lihat. Rumahmu kecil, rumahmu besar, bukan itu yang Tuhan lihat. Uangmu banyak, uangmu sedikit, tidak penting bagi Tuhan. Apa yang penting? Hatimu. Hati kita itu yang paling penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan apa? Bilang apa? Tuhan melihat hati. Bukan apa yang dilihat mata, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan.
Tuhan, yaitu hatinya. Adik-adik, mungkin kita pun sering seperti Samuel ya. Kalau aku ini merasa kecil, aku merasa tidak bisa apa-apa, aku tidak hebat, apakah aku akan bisa berhasil di masa depanku? Adik-adik, Daud masih muda, masih kecil, tapi karena dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang bergantung pada Tuhan, maka Tuhan pimpin terus hingga ke masa depannya. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. Adik-adik, di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa artinya ayat ini? Adik-adik, jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan masa depanmu. Sekali lagi, jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu akan menentukan masa depanmu. Ayat hafalan kita ambil dari Mazmur 139 ayat 14. Kita sudah hafal yang A, kita hafal B, hari ini kita akan selesaikan semuanya. Ya, kita hafalkan Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Adik-adik, setiap kita istimewa di hadapan Tuhan. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan diberi hati yang bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, tidak peduli apa kata orang pada kita. Mungkin orang anggap kita kecil, orang anggap kita lemah, orang anggap kita tidak penting, orang anggap kita tidak berharga. Tapi di mata Tuhan, kita orang yang istimewa. Adik-adik, siapkan uang persembahan kita, masukkan di dalam bejana untuk Tuhan. Dan kita akan nyanyikan lagu, dunia boleh katakan aku tidak berarti, dunia boleh katakan aku bukan siapa-siapa, tapi kata Yesus, aku istimewa. Kita nyanyikan ya. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa.
dijadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, jangan biarkan orang lain meremehkan kita. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati kita, hati yang sungguh mau hidup menyenangkan Tuhan. Ayo kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena bagaimana lemahnya kami, bagaimana kurangnya kami, tapi Engkau memandang kami istimewa. Bahkan Engkau melihat jauh ke dalam hati kami, jauh ke dalam hati kami, hati yang mau mencintai Tuhan, hati yang mau hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Orang lain mungkin tidak melihat hati kami, tapi Tuhan, Engkau melihat hati kami. Dan kami percaya hati kami yang kami jaga dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan menolong kami di masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang bisa hafalkan ayat hafalan kita, Mazmur 139 ayat 14, silakan kirim videonya ya. Boleh kirim ke Kak Pilia, boleh kirim ke Lause Pauline, boleh ke Lause Deborah, boleh ke Lause Juliet. Nanti kita akan masukkan ayat hafalan kalian, video kalian itu di dalam Instagramnya Komisi Anak Eirin. Oke, jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.